Mencintai kekasih-kekasih Allah, mencintai Rasulullah, akan mudah kita pun dapat taufik hidayah. Jalan untuk mencapai mudah dapat taufik hidayah, kita itu selalu makan yang halal, minum yang halal, akan mudah mencapai taufik hidayah. Dalam sembahyang itu ada kekuatan, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Kita rukuk itu sebuah ibadah. Karena di malam Isra Mi'raj itu Rasulullah melihat malaikat itu ibadahnya beda-beda. Ada ibadahnya malaikat itu rukuknya, mulainya diciptakan sampai kiamat ke rukuknya. Ada bisa uyuh, kita bisa uyuh, ya kan bisa panah. Sama malaikat itu kadang nafsu. Kadang-kadang malaikat itu sifatnya sujud, kadang-kadang bertasbih. Hanya malaikat itu ibadahnya satu macam. Sehingga Nabi berkeinginan mudahan aku dikasih Allah ibadah yang mengumpul di dalamnya bermacam ibadah, sehingga dikasih Allah masalah sholat ini ibadah yang paling hebat. Langsung Nabi ambil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zakat, puasa, haji itu menurut wahyu. Kalau sholat langsung Nabi ambil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan sholat ini dengan kalimat aqimus sholat, uqimus sholat. Luruskanlah sembahyang, sempurnakanlah sembahyang. Sehingga ulama menghitung dari Allah kalimat aqimus sholat ini 20 kali lebih. Artinya penting kita sempurnakan sembahyang, kita perbaiki ibadah sholat. Bagaimana jalan ibadah sholat kita baik, harus kita pakai bimbingan daripada masyarakat, harus dengan pakai ilmu. Tentu ilmu itu sumbernya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a innal musallin alladzina hum fi sholatihim da'imun. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan gelisah, dalam keadaan kada tenang. Apabila manusia itu ditimpa musibah, ditimpa kepayahan, ia gelisah. Apabila dikasih Allah Ta'ala nikmat adalah pada syukurnya, karena membagi-bagi nikmat Allah kepada hamba-hamba Allah. Kecuali yang selamat daripada gelisah adalah orang yang betul sembahyangnya. Nah, ayo kita lihat apakah sembahyang kita sudah menghasilkan faidah sembahyang menenangkan hati. Kadang-kadang tidak bisa diuji Tuhan, diapain Tuhan tetap senyum, karena ia yakin semua apapun yang terjadi itu semuanya dari Allah. Mudah kita bisa memperbaiki sholat, sehingga sembahyang kita menimbulkan hati kita tenang, hati kita lapang, jangan sedih. Kalau bisa kita ucap kayak itu, yalah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita kebanyakannya sakit hati, udah abah belum sekumpul, jangan sakit hati. Kayak apa? Jangan sakit hati, harus ada keimanan.
ketauhidan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati kita masih gelisah, masih kada tenang, menunjukkan ibadah kita belum sempurna. Kadang-kadang salah di manakah sembahyang kita. Nah, oleh sebab itu penting kita mengaji. Alhamdulillah ada Tuan Guru Haji Muhammad Abdul Hadi, beliau bakas Kecamatan Darussalam, bakas mengaji lawan Gunung Sekumpul. Alhamdulillah sih nampak majelis di sini. Alhamdulillah banyaknya manusianya ya kan. Ini kayak dia mudah-mudahan juga jauh adakannya ya kan. Tapi niatnya baik. Alhamdulillah tangan ya. Karena tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahnya musolanya ini apa itu dan bila nonton seperti intan ya kan. Ada sedia Allah kawaja. Yang penting kita niat yang baik untuk umat Nabi, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nasihat Abah Guru Sekumpul ya kan, kalau kita ingin lapang dan bahagia ya kan, jangan tapi suka di sini berutang-utang. Harus yang berutang. Biar malah anda kawin itu ngikna ada dulu. Itu ngikna banyak ada banyak aku kawin lawan aku bujang. Orang baru ya. Sebagai dari jangan berutang. Ada begitu baru. Insya Allah mau sama dia potongannya ya kan. Yang penting kita jangan ada dosa lawan manusia. Apakah kada boleh berutang? Boleh ya berutang. Tapi kita takutkan kalau kita mati meninggal utang. Rasulullah manusia yang paling diagungkan Allah meminta perlindungan kepada Allah. Nabi membaca doa dalam sembahyang, wa a'udzu bika minal maksami wal makruh. Ya Allah, ulun berlindung lawan bian jangan sampai ulun ini banyak punya dosa. Dosa di mata banyak, dosa di telinga banyak, dosa di hati banyak. Ya Allah, jangan sampai ulun banyak dosa. Insaf hampir menggaul dosa bagus banyak menggaul yang baik. Wal magharam ya Allah, ulun berlindung lawan bian jangan sampai ulun ini banyak misi utang. Jangan utang. Kalau bilang mati meninggal utang. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 jenazah. Satu jenazah ingin disolatkan. Kata Nabi, hai sahabatku, tanyakan kepada keluarga ini mayit. Apakah si mayit ini ada misi utang? Ditanya, alhamdulillah mayit yang tak namanya kada ada utang sama sekali. Nabi mau menyembahyangkan saja. Datang lagi jenazah yang kedua. Tolong ya Nabi tanya ahli ini mayit, apakah ada utang, apakah ada peninggalan? Oh, sekalinya mayit yang kedua ini banyak utang. Ada utang, tapi ada peninggalan banyak. Umpama utangnya hanya 1 juta, peninggalannya 10 M. Tapi mau menyembahyangkan ada jaminan utang menyayangkan. Datang jenazah yang ketiga, ternyata jenazah yang ketiga ini banyak disusah. Di mana-mana utang aja ya kan. Dan kada peninggalan. Oh ya Nabi, jenazah yang ketiga ini aku kada mau menyembahyangkan. Cukup ikam sahabat yang mensolatkan. Lalu Abu Qatadah sahabat Nabi, wahai Nabi, utang-utang nasi mayit ulun nanggung-nanggungnya. Aku ulun siap membayar utang si mayit. Ya Nabi, kalau ikam Abu Qatadah yang menjamin utang nasi mayit, aku jadi mau membayarkan. Nah, sebab dikira utangnya dosa lawan manusia. Oja Abah Guru Sekumpul, namun gilanya hendak matinya nyaman, di alam gangnya nyaman.
padang mahsyar nyaman, jangan ada dosa lawan manusia. Andai kata ada dosa lawan manusia, lakas kita minta ampun. Oh, siapa kita ini banyak dosa lawan bini, lawan anak bini dididik karena bah datang mences ya. Tapi negara-negara mah halusi pula. Nah, kalau kamu menjawab pada harus kita minta ampun, minta maaf supaya kita di hadapan Allah jangan sujud, betul. Allahumma datul kasbul. Sini orang alim mengamalkan ilmu, habis membahyang wassalamualaikum. Aku minta ampun, minta maaf. Kesalahan kamu aku maaf. Kita bisa lah kayak itu. Ada bisa sifat ya aku. Baru bilang jangan harus ya. Nah, selesai. Minta ampun, minta maaf. Karena kita ini kalau colong-colong ini, makanya aku minta ampun, habis. Kalau ya aku dikatakan jangan menumpuk. Orang gaya ya. Bini pun gaya jujur bocah lawan laki minta ampun habis. Selama ada kita ini dosa lawan makhluk, ngalih matinya hendak membaca la ilaha illallah. Ada kisah bini yang hendak mati ya kan? Dibacakan lakinya la ilaha illallah. Apa ucapan bininya? Buka ada membaca di zikir. Nah, lihat yang ikam ini pinakatanasan jendela ikam buka, pintu buka, nyabah ikam sama ikam kepanasan. Bacakan lagi la ilaha illallah. Apa sama-sama bini? Buka. Apa nang tertutup di muka sampai nang ditapik dibuka. Kalau kenyakan tak. Kali bacakan ulang dikit tetap kalian jawabannya buka. Setelah 3 kali laki paham. Maksud kalimat bini buka, artinya buka pintu maaf. Lalu si laki berucap, ya Allah, semua kesalahan biniku aku maafkan. Setelah laki memaafkan, maka bini itu mudah membaca la ilaha illallah. Nah, apakah lagi di zaman kita ini utang? Ada tambahannya di penggal kajian anak utang fokus ya. Tapi di situ paham-pahamnya lah. Apabila utang sejuta, bayarnya sejuta 50. Nanti kada boleh loh. Tiap-tiap utang mengambil manfaat itu menjadi riba. Kalau bisa kita cari di sini ada yang mau utangi 1 juta, cukup bayarnya 1,5 juta. Kalau kayak gitu langsung paham menulungi lawan yang susah. Janganlah sudah susah disusahkan. Lalu timbul musibah macam-macam akibat dosa zalim ini. Jadi jangan sampai kita ini ada kezaliman. Kerja abah berusaha kumpul apabila kita menyakitkan hati manusia sama menyakitkan hati Rasulullah. Sebab Rasulullah itu abul arwah, abah hati kita. Apabila kita menyakiti badan sidin, badan manusia, sama kita menyakiti badan Nabi Adam. Maka pada ini malam ulun mengijazahkan sebuah kitab. Nah, kitab itu namanya Ar-Raihan. Ada beberapa macam risalah. Di situ ada risalah hadis Isra Mi'raj tentang kisah Isra Mi'raj yang kita ambil dari karangan Habib Usman Batawi. Hasil itu sudah jelas menjelaskan perjalanan Rasulullah. Di situ ada malakib Imam Ja'far As-Shadiq dan malakib Abah berusaha kumpul.
Di situ tentang keutamaan sidin, kelebihan sidin, yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kelebihan dia bisa kumpul, kalau bisa ikhtilam sidin, kalau bisa mimpi basah. Kalau kita bilang sebenarnya mimpi basah, tutup kalau mau ya. Nah ini sidin dirasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu keistimewaannya kadang bisa mimpi. Kenapa kadang bisa mimpi hilang? Karena rohnya, hatinya, hubungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita jadi hilang lagi mantan macam-macam. Hati tangan lain lalu terganggu, lalu hilang. Abah bisa kumpul kebidu maisap lidah waduh Haji Abdurrahman. Aduh ya Pak, nanti perlu dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ketidu dengan ilmu, ketidu mengamalkan dengan ilmu, ketidu beliau itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya adalah luar biasa. Kita yakin Abah berkumpul ini termasuk ulama yang pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidinnya adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi, pernah Nabi itu ditanya sahabat, apa tanda wali, apa ciri wali? Ujian Nabi, tanda wali, ciri wali, idza ru'u dzukirallah. Apabila sidin itu dipandang, dilihat, maulah kita ingat kepada Allah. Kita duduk di majelis Abah berasa kumpul, hati kita lapang, hati kita tenang. Nasihat apa yang disampaikan sini menyentuh di hati kita. Ini tanda wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi sini membaca qasidah, membaca maulid? Ada bosan kita, ada dulu. Karena hatinya ta'alluq kuat, batinnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin tetap dapat pandangan sidin, dapat nazar sidin, amalan-amalan sidin, limitan-limitan sidin kita amalkan. Madar syekh pilih keberkahan beruntung letaknya di dalam amalan-amalan sidin. Di antara amalan yang dimana-mana kita baca amalan dari sidin, membaca astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Berapa kali? 11 kali. Sidin menjadi contoh. Sidin mendidik kita sebagai hamba adalah punya dosa. Yang penting kita mengakui menyesali. Apakah lagi kita ini bukan malaikat, bukan nabi, hanya manusia. Ada sunyi, ada punya kesalahan. Sidin memintakan ampun, ya Allah, ampunilah semua dosa ulun, ampunilah semua dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ini Nabi beliau semesta akhir itu kita ya. Dan lagi apa amalan sidin? Membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmu. Setiap napas, setiap detik kita ingat kepada Allah. Setiap napas, setiap apapun kita ingat dengan dekat Rasulullah. Punya Syekh Ahmad bin Idris Al-Hasani yang itu terdapat, apabila amalan itu kita baca akan dibimbing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi yang membimbing bahkan bertahap, pasti kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ ada ijazah memandang Rasul. Namanya ijazah mustasab di ruhyah, memandang Rasul. Dia memandang ulun atau dia memandang terus kumpul. Kita alhamdulillah sedang melawan sidin sampai melihat sidin itu kumpul. Sidin melihat turun sidin melihat turunnya hingga sampai kepada sahabat. Sahabat itu melihat Rasul
Rasulullah punya Nabi tubarin madarani wa amanani. Beruntung siapa yang bisa melihat aku tadinya beriman. Untung ini itu melihat ulama yang mana ulama itu ilmunya bersambung sampai kepada Nabi, melihat Nabi dan beriman. Sejak abah Yusuf kumpul, Tuba itu nama satu pohon di dalam surga. Dan kita memandang orang soleh dengan rasa cinta akan ditempatkan Allah di dalam surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah di dalam surga. Berkat masail yang kita dapat ijazah. Termasuk di situ ijazah musalsal bil muakhah. Istilah bahasa kita ijazah barakat bangsa. Di zaman Nabi Rasulullah menjadikan antara sahabat ini dengan sahabat ini ikam melaksanakan supaya tambah kasih sayangan, bertulung-tulungan. Di waktu itu Sayyidina Ali kadang lalu datang Sayyidina Ali, kalau Sayyidina Ali menangis kadang dijadikan Nabi melaksanakan bersama sahabat. Kemudian Nabi ikam Ali jangan menangis, engkau lebih pada yang lain. Engkau adalah jadi laksana angkatku dunia dan akhirat. Apa karenanya kita mengangkat laksana dengan orang soleh ingin dapat syafaatnya, ingin dapat keberkahannya. Apa yang Allah limpahkan kepada orang soleh keberkahan kita akan dapat. Karena kita ini adalah laksana seagama, laksana seangkat. Ada di rumah ini begitu bangkan langsana. Karena bangkan langsana orang supaya jangan berutang duit kita. Itu lainnya lah. Nah ini ada ijazahnya sampai kepada Rasulullah. Apabila ilmu kita, amal kita ada hubungan dengan Nabi, insya Allah hati kita akan dirahmati Tuhan menjadi baik. Akhlak kita akan jadi baik. Karena ini menyambung. Apabila tali kabel ini menyambung laut induknya, di induknya menyala, di induknya menyala juga. Ada keberkahan. Nah jadi kepada semua ini jamaah ulun katakan antum ajma'un akhi fid dunya wal akhirah. Biar semuanya anak ada di sini ulun anggap sedang sandak angkat ulun dunia dan akhirat. Mudah kita berkumpul dengan dan pian melihat ulun melihat ulun sampai kepada Rasulullah ini ijazah memandang orang soleh termasuk ijazah Al-Quran. Nah jadi sebagai ijazah Al-Quran kita baca ayat kursi, Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah ada hubungannya dengan kumpul. Nah kita baca sama-sama baik-baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. Rahmatmu banyak-banyak padanya, ciumkan beliau ya Rabb, bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan dunia akhirat, mohon diselamatkan sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon kami disudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam syurgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhina Zaidi ma'as salihin wal awliya. Di sini syair manakib berhenti dari Al-Fakir Abdul Hakimi, hanya ngamalkan hadisnya Nabi salah dan khilaf, mohon dimaafi ya Syekhana ya
jabatan, padahal semua itu ditinggal. Allahul Ghafir, Rabbul Ghafir, saja terjadi wajah dan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaniha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyariha wa nuril arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyariha wa nuril arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi sallim al-ummah min al-aqaqi wal-naqaq wa min haqqin wa min humma i'adatan ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari bala dunia ini. Wa baharan ala Nabi kuat iman sampai mati. Berkat Syekh Arsyad Banjari, Syekh bin Anwar Jazairi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyariha wa qurratil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara binuril iman quluban mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-mab'us rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadika as-salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para sahabat, para tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah pencinta aulia as-solihin. Wabil khusus yang kita muliakan ayahanda
keluarga Muhammad Abdul Hadi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah usianya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan majelis beliau selalu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh berkah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Isra-Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus acara haul Allah bersambung. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat bulan yang dimuliakan Allah, berkat aulia wassalihin, berkat Allah berusaha kumpul semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, kabulkan segala hajat-hajat kita, tingkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan, dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita, semua keluarga kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, syafaatnya Allah bersekumpul, masukkannya kita semua di dalam surga tanpa hisab. Masukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga ribuan hisab. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di antara hikmahnya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, Allah adalah menampakkan sifat kekuasaan. Allah menampakkan keutamaan, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sebagai umat Islam wajib percaya bahwa Nabi itu mempunyai. Apa makna arti mukjizat? Adalah suatu kejadian yang menyalahi adat, yang di luar daripada akal kita. Pada itu malam Allah menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, hingga Rasulullah naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Rasulullah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmahnya, penting kita harus yakin bahwasanya kita mempunyai Tuhan Maha Kuasa. Oleh sebab itu ayat itu tentang Isra-Mi'raj Nabi diawali dengan kalimat Subhanallah, Maha sucilah Allah daripada sifat lemah, Maha sucilah Allah daripada sifat kekuasaan. Kalau kita betul punya Allah Maha Kuasa, selalu kita minta kepada Allah, selalu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal Tuhan itu menyediakan ketenangan manusia. Allah awal ma'alimakan ketenangan berupa paham. Allah awal mengawinkan ketenangan. Sekalipun kita ini mendatang berapa kali kerja, jangan putus asa. Mulanya menjadi pada mau anu bahaya tertiada di Tuhan. Ada ya Allahnya kalian saja Tuhan
atasnya aja, kalau yang tangannya mengayuh. Jadi kita kan apa gagal apa jangan putus asa. Allah Maha Kuasa. Allah mendatangkan segala sesuatu kalau sendiri menghendaki. Memandang Allah Ta'ala kuasa, kita pada wali kuasa. Andai kata kita dikasih Tuhan kekayaan, jaga hati, jangan dianggap kekayaan ini adalah sifat kita. Kekayaan ini adalah sifat Allah. Kekayaan yang datang kepada kita ini hanya sifatnya titipan, bukan kita memiliki. Kaya datang ngabaduni, pangkat datang ngabaduni, apapun semuanya sifatnya bisa berubah-ubah, sehingga kita pada wali mahina lawan tawar langsung susah. Kalau kita dibalik Tuhan langsung susah sugi, kita langsung jadi miskin. Lain hebatnya Nabi kita sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Rasulullah itu mendapat cobaan, mendapat ujian. Wafatnya Sayyidah Khadijah, wafatnya paman Nabi Abu Thalib. Allah ingin menghibur Rasulullah. Allah ingin menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah jalankan Nabi, Allah naikkan Nabi. Sebelum Allah Ta'ala menjalankan Nabi, menaikkan Nabi, dada Nabi ini dibedah. Hati Nabi itu ditambah suci. Hati Nabi itu diisi dengan ilmu, diisi dengan iman, diisi dengan akhlak, sehingga perjalanan Nabi dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun kalau ingin segala-galanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus modalnya ada iman, ada ilmu, ada akhlak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tempat yang dilewati oleh Nabi, setiap tempat yang ada kemuliaan Nabi dipindahkan singgah. Setiap tempat yang disinggahi oleh Nabi, Nabi sembahyang, mengambil berkah. Jaga yang sekumpul. Apabila kita waktu berkumpul-kumpul lawan umat Islam, berkumpul kita sesama Islam, kita niatkan mengambil berkat. Wajasidin wali kulli qaumin hadi. Tiap-tiap satu kaum pasti di situ ada yang dikasih Tuhan hidayah. Alhamdulillah baik di malam ada kita mengumpul. Kada lain menjadi keberkahan, menjadi kebaikan. Karena Abah berkumpul, apabila umat Islam berkumpul 40 ikung, ada seikung yang dipandang Tuhan. Apabila 82 ikung, ini berapa kali 40? Banyak. Kita yakinkan di sini ada kekasih Allah. Di sini ada yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita jangan mengaku. Ajil aku menjadi wanita. Ajil aku yang hebat banyak. Tidak anggap yang lain hebat. Kita mengambil berkah. Pasti di sini ada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi di majelis ini kita baca maulid, Rasulullah pasti hadir. Karena aulia wasolih pasti hadir. Bila Rasulullah hadir, pasti yang wali-walinya datang. Sayang mata kita baru melihat, masih banyak dosa ya. Dan di antara hikmah yang kita ambil Isra Mi'raj ini adalah masalah sembahyang. Ini banyak kajian mengenai sembahyang lagi. Asal elek, asal ingat. Jabah orang sekumpul, lamun berkambir,
Kadang baca takbir, kadang pakai niat hanya mengingat Tuhannya. Itu kada sembahyang saja, itu musyahadah, itu berokobah. Namanya sembahyang aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatahatun bitaslim, bisyaraika maksusah. Yang namanya sembahyang itu ada beberapa bacaan yang harus kita baca. Apa bacaan dalam sembahyang? Kalimat Allahu Akbar. Ya Allah, ulun mau utamakan Dia. Ulun lebih cinta kepada Dia. Ulun sangat sayang kepada Dia. Yang lain kada patut ulun sayangi. Sebab Dia yang maha segala-galanya, yang suci siji, yang kaya siji, yang kuasa siji. Berapa kali kalimat Allah Akbar ini kita ulang-ulang. Setiap perpindahan dari satu rukun sembahyang kepada rukun yang lain, kita ucapkan kalimat Allahu Akbar. Faidah sembahyang, kita mau utamakan Allah, melebihkan Allah dan yang lain. Apabila kita banyak mau utamakan Allah, melebihkan Allah, maka hati kita tenang. Kadang gelisah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Perhatikanlah jalan supaya hati kita tenang dengan banyak mengingat menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita balah rumah gondol, mobil mewah, bini pulang tapi gelisah, kadang tenang. Nah, akibat banyak lengah, banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah berusaha kumpul makrifat kepada Allah, belum balik sudah kenal dengan Allah, sudah cinta dengan Allah. Lalu kita sudah baca Al-Quran, kenal lawan Tuhan, utak bersambut, banyak mengingatkan orang lain. Alhamdulillah. Wajah Abah berusaha kumpul, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ala